Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, tim asuhan dari Coach Indra Sapri, yaitu Timnas U20 yang baru saja menyelesaikan pertandingan keduanya di kualifikasi Piala Asia U20 teman-teman. Melawan Timnas Timur Leste, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 3-1. Masing-masing gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Jens Rapen, Afrizal, dan gol ketiga Timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Ragil, teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman semua tentang permainan yang ditampilkan oleh Timnas U20 kita, tim asuhan dari Coach Indra Sapri? Apakah udah sesuai ekspektasi atau masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh anak-anak asuh Coach Indra Sapri untuk bersaing atau untuk berlaga atau untuk lolos langsung dulu ke putaran final Piala Asia U20 yang akan berlangsung di China? Karena di pertandingan terakhir Timnas Indonesia akan mendapatkan lawan yang cukup tangguh, yaitu Timnas Yaman yang saat ini mengoleksi poin sama dengan Timnas Indonesia, yaitu 6 poin. Dan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 nanti yang akan berlangsung di China, ya Timnas Indonesia harus bisa menjadi pemuncak grup di kualifikasi Piala Asia U20 kali ini, teman-teman. Dan menurut saya itu wajib didapatkan oleh anak-anak asuh Coach Indra Sapri, apalagi kita sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U20 kali ini. Jadi masa kita harus lolos melalui runner up terbaik sih, teman-teman. Menurut saya anak-anak asuh Coach Indra Sapri pasti bisa mendapatkan juara grup dan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina nanti. Tapi tentunya ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh Coach Indra Sapri, dimana kalau kita berkaca di pertandingan tadi melawan Timnas Timur Leste, saya kurang tahu apakah anak-anak asuh dari Coach Indra Sapri ini sedikit menganggap enteng Timnas Timur Leste atau bagaimana, sehingga permainan Timur Leste ya cukup mengalir. Kalau menurut saya, seakan-akan Timnas Timur Leste tidak gentar dengan Timnas Indonesia U20 kita. Padahal kalau kita berkaca di pertemuan lalu, Timnas Indonesia mampu menumbangkan Timur Leste ya dengan skor yang cukup banyak, dan permainan Timur Leste tidak bisa berkembang sebaik yang dimainkan tadi. Tapi di pertandingan ini Timnas Timur Leste mampu menciptakan gol ke gawang Timnas Indonesia U20. Secara permainan juga cukup mengalir. Permainan dari kaki ke kakinya juga cukup bagus. Ini menandakan Timur Leste tidak peduli seberapa besar, seberapa kuat Timnas Indonesia. Dia juga tidak peduli dengan skor yang dicetak oleh Timnas Indonesia, padahal udah tertinggal dengan skor 2-0. Tapi secara permainan Timur Leste berusaha menampilkan permainan terbaik yang enak ditonton, karena permainannya dari umpan kaki ke kaki. Tapi memang secara gol Timur Leste memang kalah. Tapi menurut saya secara permainan Timur Leste tidak jauh lebih bagus dari Timnas Indonesia, teman-teman. Memang kalau saya berbicara kualitas pemain, mungkin kita punya Jens Rapen di depan, punya Doni Tripamungkas yang cukup bagus dalam hal menusuk dari sisi kiri, dan gol ketiga yang diciptakan oleh Muhammad Ragil ini hasil kombinasi dari Doni Tripamungkas, Jens Rapen, dan Muhammad Ragil. Menurut saya dua pemain Timnas Indonesia ini, Jens Rapen dan Doni Tripamungkas, ini yang harus dikejar levelnya oleh pemain-pemain yang lain, karena jarang-jarang saya melihat kedua pemain ini salah dalam passing, salah dalam kontrol bola, cukup bagus dalam bermain. Sementara pemain-pemain yang lain masih banyak yang salah-salah passing, dan tentunya itu wajib diperbaiki oleh Coach Indra Sapri, karena ya kalau Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia nanti, ya lawan-lawannya tentunya akan semakin naik levelnya, karena mungkin akan melawan Timnas Jepang, Korea Selatan. Kalau kita melihat pertandingan tadi melawan Timur Leste, kita masih bisa diimbangi oleh Timnas Timur Leste. Ya, ini tentunya akan menjadi pertanyaan, seberapa jauh Timnas Indonesia bisa melangkah dengan permainan seperti ini. Masih banyak passing-passing yang salah, masih banyak koordinasi-koordinasi
yang tidak berjalan dengan bagus. Itu tentunya harus segera diselesaikan oleh Coach Indra Sapri. Apalagi di pertandingan terakhir ini berjarak 1 hari doang, 1 hari istirahat, karena timnas Indonesia nanti akan bertanding melawan timnas Yaman pada hari Minggu. Jadi ini betul-betul membutuhkan konsentrasi yang bagus, membutuhkan pemain-pemain yang prima dengan jadwal yang padat seperti ini. Ya, ini akan membuat timnas U20 nanti melawan timnas Yaman mungkin akan menjadi pertandingan yang berat menurut saya, teman-teman. Tapi ya, sekali lagi saya masih yakin dan percaya anak-anak asuh Coach Indra Sapri masih bisa mendapatkan juara grup dan lolos langsung ke putaran final Piala Asia nanti. Tidak harus melalui runner up terbaik, tapi dengan juara grup di kandang sendiri, karena kita saat ini sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U20 ini. Jadi sekali lagi saya berharap kita lolos sebagai juara grup, bukan lolos dari runner up terbaik, teman-teman. Ya, memang sih di pertandingan ini kita melihat memang ada beberapa kekurangan, terutama di lini tengah. Kalau menurut saya, teman-teman, tanpa kehadiran dari Welber, ya cukup mempengaruhi juga permainan sisi tengah dari Coach Indra Sapri. Tapi tentunya Coach Indra Sapri udah mengatakan dia tidak ingin bergantung dengan satu pemain. Kalau pemain yang satu tidak bisa hadir, tentunya akan ada pemain-pemain yang lain yang sama kualitasnya yang bisa menggantikan posisi pemain tersebut. Dan itu memang benar, tapi secara permainan tadi, ya saya pribadi tentunya ingat ketika timnas U20, tim asuhan dari Coach Indra Sapri, masih ada Welber di antara pemain-pemain timnas Indonesia, di antara Doni Tripamungkas, Jens Rapen, atau Ragil, atau Arkan Kakak juga tidak dipanggil oleh Coach Indra Sapri. Tapi mungkin kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 nanti, kemungkinan akan ada pemain baru yang akan bergabung bersama timnas U20. Dan tentunya itu yang harus ditingkatkan kalau menurut saya, koordinasi, akurasi passing, keputusan. Karena melihat pertandingan tadi, Timur Leste mampu mengalirkan permainan yang indah dan menciptakan gol ke gawang timnas Indonesia U20. Ya, ini menandakan masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Coach Indra Sapri ke dalam skuadnya, yaitu timnas U20, untuk mencapai level-level permainan yang akan dilawan nanti di Piala Asia U20 jika timnas Indonesia U20 lolos, teman-teman. Dan tentunya saya berharap timnas Indonesia U20 lolos supaya bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di turnamen tertinggi di Asia, yaitu Piala Asia, teman-teman. Kita udah melihat timnas U23 juga mampu berbicara banyak di Piala Asia U23 kemarin. Timnas senior kita juga mampu berbicara banyak juga di Piala Asia Senior. Jadi kenapa tidak timnas U20 yang saat ini dipimpin oleh Coach Indra Sapri tidak bisa berbicara banyak. Tapi dengan catatan itu tadi, ya masih ada PR yang harus dikerjakan, terutama soal akurasi passing, keputusan-keputusan, koordinasi lini belakang. Itu yang harus diselesaikan dulu Coach Indra Sapri. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.